Sahabat untuk semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Almarkas, kita bertemu kembali dalam program Talk Show Inovasi. Dan kali ini saya ditemani oleh dua narasumber yang juga selalu setia menyapa kami, menyapa sahabat Almarkas semua pada Talk Show Inovasi. Yaitu tema kita pada hari ini adalah inovasi kreatif untuk berbagi treatment inovasi Makassar. Ada Pak Nirman Nisman Mungkasa selaku Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar. Assalamualaikum Pak Nirman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Pak Amri selaku Kepala Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi Brida Makassar, Kota Makassar, Bapak Muhammad Amri Akbar. Assalamualaikum Pak Amri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan membagi trik dan juga seperti apa sebenarnya, karena mungkin selama ini orang bertanya seperti apa sebenarnya inovasi-inovasi, kenapa bisa tercipta inovasi di Kota Makassar, kenapa bisa Kota Makassar menjadi kota yang inovasi, yang begitu banyak melahirkan inovasi-inovasi dan bisa bisa menjadi piloting area, dalam hal ini juga bisa menjadi cerminan wilayah-wilayah lain. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu. Pak Kaban dulu ya, silakan Pak Kaban. Ya, sebenarnya kan proses Makassar menjadi kota terinovatif itu kan proses yang panjang. Ya kan, mulai dari tahun 2017, 19 gitu, mulai berkembang IKA, terus mulanya kita teman-teman di Litbang itu mulai menyebarkan konsep-konsep inovasi ke SKPD. Kemudian juga pemerintah pusat juga mulai menerapkan konsep untuk inovasi dalam pelayanan publik. Bahkan dalam pendidikan untuk pejabat-pejabat pun diminta untuk melakukan inovasi dengan namanya konsep proyek perubahan. Jadi ini memang makanya kenapa kita di Litbang kemudian nanti jadi Brida ini berusaha memperkenalkan konsep inovasi ke teman-teman di SKPD maupun di pendidikan maupun kesehatan. Kemudian juga di tingkat nasional itu ada lomba-lomba ya, lomba Sinovik, terus IGA Award. Di Kota Makassar kita ada IMA Award gitu ya. Jadi membuat orang bergairah untuk melakukan inovasi. Ini yang membuat kota kenapa Kota Makassar menjadi kota terinovatif gitu loh. Jadi kemudian juga konsep dari awalnya Litbang membuat konsep Labinov untuk laboratorium inovasi. Kemudian kita lanjutkan menjadi inkubator. Terus kita lakukan dengan podcast sekarang supaya bagaimana masyarakat bisa bergairah untuk melakukan inovasi, menjadi suatu yang kebiasaan, rutinitas gitu ya. Kalau mempunyai masalah terkait pelayanan publik, mereka harus bisa melakukan inovasi, jangan terkendala pada anggaran atau maupun kendala SDM, karena harus ada inovasi dengan kondisi yang sudah ada di instansi masing-masing, di tempat pelayanannya masing-masing. Mungkin begitu ya. Mungkin Pak Amri bisa memberikan lebih detail lagi gitu ya. Baik Pak Amri. Pak Amri kan sebagai kepala bidang yang betul-betul membidangi dalam hal ini pengembangan inovasi. Ini kan memberi daya tarik kepada pihak pemberi inovasi ya, dalam hal ini lingkup dari SKPD, pemerintah Kota Makassar sendiri maupun juga dari wilayah lain. Silakan Pak Amri. Iya, baik. Saya ingin menyapa dulu pemirsa Trans FM ya. Selamat siang. Tentu kami berdua hadir di sini tentu ingin memberikan informasi terkait dengan inovasi, di mana apa yang disampaikan oleh Pak Kaban tadi bahwa inovasi lahir dari sebuah masalah. Dari masalah itulah muncul bagaimana cara untuk memecahkan masalah itu. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kaban bahwa memang dari pimpinan sendiri mensyaratkan bahwa organisasi itu harus berinovasi, ya, dan berinovasi sehingga muncullah upaya-upaya bagaimana apa sih sebenarnya yang harus dilakukan dari setiap OPD, tentu dengan mengawali dan mengidentifikasi masalah yang ada di perangkat daerah. Dari masalah itu tentu lahirlah solusi-solusi yang muncul dan tentu diharapkan semua OPD mencari inovasi yang
menyelesaikan masalah itu tersebut. Pada tahun 2019 ya, bagaimana mengumpulkan sebuah inovasi ini tentu harus di-hire oleh Litbang sendiri yang kemudian muncullah namanya Labinup Beken. Nah, pada saat itu inovatornya adalah Ibu Puspa, ya Ibu Puspa, dan tentu inovasi ini harus bergerak, harus bergerak, tidak boleh henti saja. Jadi kalau dalam penilaian sistem IGA itu ada batasannya, ada 2 tahun. Oh, ada batasan Pak ya. Jadi 2 tahun itu tidak boleh lagi dinilai kalau tidak ada perubahan. Ada perubahan yang harus dilakukan oleh apalagi sebuah inovasi. Sehingga kami dari Litbang tentu kalau begitu adanya Labinup ini harus apalagi namanya dilanjutkan, tentu dengan inovasi yang tentu ada keberlanjutan seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Kaban. Sehingga kami berharap Labinup ini tidak ditinggalkan, kemudian ada upaya lain bagaimana menyambungkan antara inovasi yang baru dengan inovasi yang lama. Sehingga inilah istilahnya namanya keberlanjutan. Inovasi itu harus berlanjut, kemudian ada upaya lain yang harus diterapkan, sehingga inovasi yang tadinya lama itu tetap diikutkan, kemudian ditambah fitur-fiturnya, Anda katakan seperti itu. Sehingga muncullah namanya inspirasi kreatif untuk berbagai treatment inovasi Makassar. Kenapa seperti itu? Karena di dalam penilaian IGA kita kan berbicara indeks inovasi daerah. Nah, indeks inovasi daerah itu adalah sebuah komposit yang tentu semua harus melakukan inovasi. OPD, Dinas Pendidikan, Kesehatan, Pendidikan, ya, itu harus berinovasi. Sehingga dalam bentuk kompositnya inilah muncullah yang namanya indeks inovasi. Tadi disampaikan oleh Pak Kaban tadi bahwa setiap kementerian juga melakukan sebuah lomba. Kalau Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini BKSDN membuat sebuah namanya IGA, Inovasi Government Award, kemudian PAN RB itu Kemenpan membuat sebuah lomba namanya Sinovik, kemudian LAN RI juga begitu demikian membuat sebuah. Nah, tentu dengan keberlanjutan ini kami kan ditugasi meng-hire ini inovasi, tentu ada dari Sinovik dan ini semua tentu teman-teman di OPD harus difasilitasi bagaimana sebenarnya treatment yang baik untuk mendapatkan indeks yang baik, mendapatkan penilaian baik, tentu itu harus difasilitasi oleh teman-teman sehingga teman-teman OPD itu tidak berjalan sendiri-sendiri. Karena dalam sebuah perlombaan tentu ada kriteria penilaian. Ada perlu penampingan. Penampingan. Nah, tentu sebuah inovator agak kebingungan dalam mengartikan indikator-indikator itu. Sehingga kami membuat sebuah inovasi namanya inkubator. Bagaimana menerjemahkan indikator-indikator itu, kemudian memunculkan eviden terkait dengan apa yang diminta oleh sebuah penilaian persyaratan di dalam IGA itu. Sehingga kita muncul itu. Nah, di dalam IGA ini sendiri, Inovasi Government Award ini ada beberapa tahapan, ada indikatornya cukup banyak juga 20 indikator. Dan ini dimulai dari istilahnya legalisasinya. Legalisasinya harus ada SK-nya, dalam dan sebagainya. Dan ini kan teman-teman inovator ini kan kalau dia sendiri yang membuat terancang bangunnya, bagaimana semua sebab dia lah. Sehingga dia tidak akan mampu menyelesaikan sebuah indikator atau eviden itu tanpa kita fasilitasi. Seperti itu. Nah, tadi saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Amri, Pak Kaban. Ini terkait dengan lahir dari sebuah masalah. Nah, biasanya itu kan setiap orang nih, contoh mungkin bisa jadi contoh ketika orang punya masalah, itu kan bisa tiba-tiba ada ide gitu, atau tiba-tiba saya melakukan perubahan. Nah, ini mungkin sama dengan dari OPD dalam hal ini, bagaimana ketika mereka punya ingin meningkatkan mutu, ya dalam hal ini mutu pelayanan lah,
mutu perhatian. Nah, ini pastinya melakukan inovasi. Nah, tadi ini juga sempat disampaikan oleh Pak Amri bahwa ada indikator bagaimana sebuah inovasi itu bisa dikatakan ini inovasi berkelanjutan. Nah, itu seperti apa Pak Kaban? Kalau lihat dari garis bawah, saya menggaris bawahi bahwa lahir dari satu masalah gitu. Jadi sebenarnya inovasi ini kan sudah berkembang jauh sebelumnya. Setiap masalah itu pasti ada timbul inovasi. Betul. Gitu kan kita lihat kayak zamannya ceritanya M. Yusuf gitu ya. Beliau tiba-tiba belusukan ke setiap daerah untuk menanyakan susunya sudah lengkap belum. Itu kan inovasi. Berbeda daripada panglima sebelumnya. Nah gitu. Banyak hal yang dilakukan tokoh-tokoh kita sebelumnya itu adalah inovasi. Tapi tidak dirasakan. Dari orang tidak melihat bahwa itu untuk inovasi. Nah, pada zaman sekarang ini kemudian dirasakan bahwa pemerintah itu butuh suatu bentukan inovasi. Makanya kenapa pemerintah itu memberikan suatu lomba. Untuk semua adanya lomba kan suatu ada penilaian. Betul. Berarti ada satu poin-poin yang harus sama persepsi gitu loh. Betul. Ya kan. Nah, inilah perannya kami di bank, bagaimana menyamakan persepsi inovator-inovator yang ada di lapangan dengan pemerintahan pusat gitu. Ini karena inovasi itu pasti selalu terjadi itu. Karena kadang-kadang kita melakukan inovasi kan kita tidak memikirkan apa harus dilakukan apa, tapi yang penting aksinya aja dulu. Inovasi kemudian di belakang gitu. Nah, inilah yang di poin-poin yang penilaian itu yang ada yang administrasi yang kita lengkapi, terus bagaimana membentuk lebih merapikan inovasi ini menjadi lebih terstruktur. Kenapa harus dirapikan? Karena nanti dia harus berkelanjutan. Gitu. Karena banyak hal yang bagus karena orangnya pindah atau tidak lagi ada merasa gregetnya untuk melanjutkan, dia akan tidak ada kelanjutannya. Dia akan menjadi mati suri gitu. Gitu. Jadi inilah yang pentingnya ada strukturnya supaya pada saat ada pergantian tinggal ditindaklanjuti langsung gitu. Makanya berapa kali pada podcast saya kan bertanya sama teman-teman inovator. Dalam perjalanan apa yang berubah? Gitu. Karena ini yang penting, kalau perubahan itu membuat kita bergairah untuk mencari lagi inovasi. Ini apa anunya gitu. Dari sebidang tanah menjadi ini tiba-tiba ada perubahan di siswa, gairahnya ada lagi perubahan untuk kita bikin ini lagi gitu. Gitu. Inilah yang kenapanya pentingnya kita mensosialisasikan ini, walaupun sebenarnya dari dulu sudah banyak dilakukan orang inovasi, cuman kita merapikan saja gitu sehingga ini berkelanjutan. Jadi kan pola-pola yang inovasi dulu kan tiba-tiba mati, berganti berkelanjutan. Kita mau inovasi ini berkelanjutan terus, ganti pimpinan tetap berlanjut. Jadi instansi itu tetap menerapkan inovasi ini dengan penambahan inovasi selanjutannya gitu. Begitu mungkin. Jangan sampai inovasi itu hanya sekedar pemimpin itu ada pemimpin ini berganti juga inovasinya dan tidak berkelanjutan. Karena ini inovasi harus berlanjut. Kenapa? Karena masalahnya itu dari instansi itu, bukan bawaan dari pimpinan. Betul. Secara logika dia harus bertahan karena masalah itu terjadi di instansi itu. Bukan bawaan dari pimpinan betul, gitu. Secara logis dia harus bertahan, harus berkelanjutan karena masalah akan tetap terjadi. Kita selesaikan A, muncul B. Kemudian selesai B, ada C, gitu. Itu yang maksudnya berkelanjutan karena masalahnya. Tidak perlu banyak inovasi, tapi inovasi itu ternyata yang berkelanjutan bisa menyelesaikan banyak masalah gitu. Ini yang maunya ada jalan keluar. Ada jalan keluar dan berkelanjutan dan inovator ini bisa menjadi semacam orang yang bisa dicontoh gitu. Gitu pada saat dia pergi ada lagi yang bisa melihat ini nih. Ada regenerasi. Ada regenerasi gitu. Nanti yang inovator ini berpindah dia menjadi membuat inovasi yang tempat lain lagi, masalah di tempat itu. Melihat apa yang ada di dalam situ ya. Gitu. Inovasi. Oke. Nah, Pak Amri, kalau saya mau tahu juga ini Pak, ini kan Bapak membidangi ini, melakukan penilaian dalam hal ini melihat indikator inovasi
Itu seperti apa Pak? Mungkin dari tingkatan OPD dulu Pak. Ini kan setiap OPD kan punya inovasi-inovasi yang berbeda-beda. Ya seperti dinas kesehatan berbeda. Karena platformnya juga beda-beda gitu Pak. Silakan Pak Bri. Ya baik. Jadi sebuah lomba atau event atau apakah namanya, baik itu Sinovik dan IGA, itu tentu harus ada standar penilaiannya. Nah, standar penilaiannya untuk di IGA itu harus memiliki narasi. Jadi teman-teman semua yang hampir membuat inovasi, kadang biasa yang seperti yang disampaikan oleh Pak Kabang tadi, dia sudah melakukan inovasi, tetapi narasinya tidak dicatat, tidak tertulis, tidak tertuang, sehingga orang ingin menilai, membaca dan lain sebagainya itu tidak kelihatan. Sehingga perlulah narasi. Narasi inilah yang perlu kita perlihatkan supaya orang paham bahwa inovasi ini cara bekerjanya seperti ini. Maka dituangkanlah namanya profil inovasi. Profil inovasi inilah yang sering di dalamnya itu membuat terancang bangun. Bagaimana inovasi itu dari persoalan latar belakangnya, kenapa inovasi ini muncul, kenapa ini, apa tujuannya inovasi itu, apa manfaatnya, kemudian inovasi ini siapa-siapa yang berdampak, apa dampaknya inovasi itu, kemudian inovasi itu siapa-siapa orangnya yang terlibat di dalam. Itu semua harus ada di dalam sebuah profil inovasi. Nah, tentu dengan profil inovasi yang ada ini perlu ada eviden, ada bukti. 20 indikator ini yang menurut versi IGA, ya tentu ini harus mendapat legitimasi dari pemerintah daerah. Jangan inovasi itu dibuat tetapi tanpa diketahui oleh pemerintah daerah. Ya, baik itu dalam bentuk kriteria. Jadi kalau di IGA itu ada bintang 1, bintang 2, bintang 3. Nah, tentu kalau kita melihat dari bintang 1, bintang 2 kan yang paling bagus bintang 3, Pak. Beda-beda juga ya. Nah, kalau sebuah OPD hanya mampu mendapatkan bintang 1, tentu nilainya agak rendah. Kemudian nilai bintang 2 dan bintang 3. Nah, kami di Litbang tentu berharap untuk meningkatkan kematangan inovasi kita, tentu kita ingin melihat memplok standar pemerintah kota itu standarnya bintang 3. Bagaimana teman-teman semua OPD ini mendapatkan bintang 3? Ya kita perlihatkan bahwa seperti ini caranya. Nah, inilah yang kita sebarkan, kita buat treatmentnya seperti ini modelnya, sehingga teman-teman OPD itu bisa mau mengikuti apa yang menjadi keinginan kita untuk mendapatkan bintang 3. Salah satu contoh. Rata-rata kalau misalnya sebuah inovasi itu harus ada surat keputusan. Jadi kalau keputusannya itu berasal dari kepala SKPD, tentu ini SKPD-nya tentu bintangnya bintang 1. Ya. Kalau misalnya bintang 2, itu dinilai berdasarkan surat keputusan wali kota. Kalau bintang 3, tentu nilainya yang cukup besar, tentu melalui peraturan wali kota atau dalam bentuk perda. Nah, inilah yang coba kita dorong, bagaimana sebuah inovasi ini mendapat legitimasi dalam bentuk peraturan wali kota. Kan di dalam undang-undang pemerintahan daerah, ada sebuah pasal yang menyatakan bahwa inovasi ketika dia sudah mendapat legitimasi dari pemerintah daerah, itu mendapat perlindungan hukum. Kayak semacam haki ya gitu ya? Bukan. Pak, ya? Jadi ketika misalnya ada sesuatu hal yang dilakukan dan tidak mencapai sasaran, itu tidak diapa-apakan di dalam itu. Jadi ada pasal itu. Sehingga itu yang perlu mendapat legitimasi bahwa betul inovasi ini untuk pelayanan publik, untuk terkait dengan tata kelola pemerintahan, kemudian inovasi ini pemberdayaan dan lain sebagainya, sehingga kelihatan bahwa cara inovasinya ini bekerja. Di mana kita bisa lihat di dalam profil inovasi. Nah, buktinya apa? Evidennya itu tadi. Nah, itu. Yang kedua ada beberapa inovasi lagi. Kemudian di dalam indikator berikutnya itu tadi ada SDM yang bekerja. Nah, inovasi ini kan tidak boleh sendiri. Inovator itu tidak boleh bekerja sendiri. Harus kolaborasi. Harus banyak yang terlibat di dalam. Siapa yang mengerjakan apa, siapa yang melakukan ini, dan lain sebagainya. Itu ada standar-standarnya yang harus dipenuhi. Karena kita sering
kiblatnya di bintang 3, sehingga kita berupaya untuk memenuhi bintang 3 itu untuk mendapatkan standar kematangan yang baik. Sehingga standar kematangan kami dari Litbang setelah kami menghitung untuk masuk di dalam tataran yang paling top, ya, yang bagus, itu minimal kita punya standar kematangan 100. Dari penilaian top 111. Dari inovasi yang non digital. Dan ada inovasi yang sifatnya digital, ada non digital. Apa yang non digital seperti misalnya menggunakan aplikasi dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu yang perlu menjadi perhatian OPD, sehingga OPD dalam membuat inovasi kita mengarahkan dia harus standarnya bintang 3. Seperti itu. Ada bintang 1, bintang 2, bintang 3 ya. Ternyata ini menjadi salah satu membuat para OPD ini untuk memacu untuk bagaimana bisa menggapai bintang 3 itu. Ternyata ada nilai-nilai juga. Nah, ketika mengajak bagi para OPD ini Pak untuk berada dalam hal ini untuk melakukan inovasi. Ini kan sebenarnya bukan satu tuntutan, tetapi bagaimana mereka memang melakukan hal yang tidak yang sebelumnya belum pernah mereka lakukan gitu. Jadi sebelum mereka kerjakan ada hal pembaharuan gitu. Ada pembaharuan. Nah, kira-kira tantangannya ini apa sebenarnya Pak? Ketika mengajak OPD untuk melakukan inovasi itu kan pasti ada tantangannya nih Pak. Tantangan yang paling terberat adalah karena pada OPD itu banyak kerjaan. Jadi ini kan kalau kita mereka mengadministrasikan inovasi ini kan ada kerjaan tambahan. Betul. Karena aksi inovasinya sudah dijalankan kadang-kadang, tapi untuk mengadministrasikannya itu kan butuh waktu, butuh koordinasi, mereka belajar lagi. Itu yang jadi kita butuh untuk menarik atensi mereka untuk bisa meluangkan waktu untuk melakukan administrasi inovasi. Karena banyak sih inovasi yang belum teradministrasi dengan baik di Kota Makassar. Sekarang sudah bagus, tapi masih banyak yang lain yang belum terorganisasi dengan baik. Gitu. Nah, inilah yang kita tarik. Kita boleh menunjukkan dengan ada IMA Award, ada IGA Award, ada Sinovic gitu. Nah, ini kan masih juga banyak ada karena waktu itu yang banyaknya mereka di aktivitas di kerjaan rutin mereka itu yang membuat mereka kadang-kadang kesulitan gitu, karena banyak SKPD juga SDM-nya tidak terbatas. Betul. Ya untuk kerjaan mereka sendiri mereka tertatih-tatih gitu. Apalagi nambah lagi nih kan. Gitu. Dan makanya kita selanjutnya itu kemarin sempat kalau ada inovatornya ada operatornya di bawah. Ada mendampingi sehingga itu di SK kan ya Pak Amri ya gitu. Jadi kita maunya begitu. Kadang-kadang kalau inovatornya, karena kami mau join juga karena setiap pejabat eselon 2, eselon 3 itu ada proyek perubahannya pada saat dia melakukan pendidikan Diklat PIM namanya. Pendidikan latihan kepemimpinan Latpim itu. Mereka ada proyek perubahan gitu. Nah, itu kami mau menangkap gitu. Nah, cuman kan pejabat-pejabat kadang-kadang biasanya sibuk. Makanya kita tandemkan dengan operator supaya bisa ada mengorganisasi, mengcover, mengadministrasi hal-hal yang perlu diadministrasikan gitu. Nah, ini yang penting gitu. Karena banyak sekali, saya saja punya proyek perubahan gitu. Waktu saya di Klatpim 2 gitu, di Klatpim 3 gitu kan. Iya. Cuman memang kendalanya itu pada saat kita pindah, teman-teman ada juga yang tidak merasa penting sama persepsi kita betul. Gitu. Jadi akhirnya susah juga kita gitu karena inovasi kadang-kadang butuh anggaran juga gitu. Butuh juga perhatian gitu. Jadi kalau pimpinan baru tidak fokus akhirnya ya mereka bergeser ke melakukan aktivitas yang lain gitu ya kendala kita. Komunikasi juga sebenarnya mungkin Pak dari lintas OPD sebenarnya sudah terbangun komunikasi sebenarnya kan ini kan satu lingkup kerja, satu naungan pasti juga pasti juga merasa bahwa kita ini sama-sama untuk melakukan perubahan, melakukan keberlanjutan kan seperti seperti menuju Indonesia Emas kan Pak? Kan 45 Iya 45 Sustainable Development Goals itu kan menjadi salah satu keberlanjutan yang memang harus dijalankan dan ini memang aturannya langsung dari pusat Pak, perintahnya dari pusat langsung dan itu diarahkan ke bawah. Tetapi tataran di bawah juga kadang-kadang
ketika pimpinannya berlaju dengan cepat, ini pimpinannya juga paling tidak harus bawahannya juga harus lari 10 Pak. Kalau kalau yang pimpinan lari 10 ya harus juga bawahannya lari Ya 10. itu makanya kan kalau di pemerintah kan ada namanya beban kerja. Nah ini perlu juga diperhatikan sebenarnya beban kerja ini gitu. Kadang-kadang kan ada KPD yang SDM-nya sedikit, beban kerjanya besar ya gitu. Itu yang kadang-kadang kalau banyak SDM-nya dia mudah untuk melakukan inovasi gitu atau mengadministrasikannya gitu. Itu kendalanya kita. Komunikasi kita sih sering ya berkomunikasi, sering kita mengumpulkan SKPD, cuma memang kendala ya itu kadang-kadang SDM-nya mereka ya berganti-ganti gitu ya, berpindah ya. Oke. Kadang-kadang perpindahannya tiba-tiba akhirnya sharing knowledge-nya tidak terjadi gitu ya. Jadi akhirnya inovasi-inovasi ini jadi mati suri di beberapa tempat gitu. Begitu. Nah, Pak Amri, tantangan Pak Amri sendiri nih Pak, di bidang Pak Amri kan yang ya betul-betul membidangi itu gitu. Baik, ada tim ya Pak? Ya. Oh ada tim. Jadi semenjak saya bergerak dari satu instansi ke instansi Litbang sekarang ini, itu saya masuk luar biasa ini kerja yang ada di Litbang. Karena biasanya kalau di OPD kan hanya memikirkan sesuatu inovasinya sendiri. Nah kalau di Litbang bagaimana memikirkan inovasi ini semua kita rangkul menjadi sebuah indeks kebersamaan. Ya. Karena kalau indeks OPD tidak membuat inovasi, tentu indeksnya juga tidak menyumbangkan indeks, bahkan nilai lah. Betul. Tidak menyumbangkan nilai, sehingga terkadang teman-teman semua bercerita bahwa kami punya inovasi. Setelah kami telusuri identifikasi, nah rencana ternyata dia hanya aplikasi. Dia hanya masuk di salah satu indikator. Yang harus standarnya 20 indikator. Ya kan, biasanya kan begitu. Saya punya inovasi. Setelah kita tanya, ini narasinya, mana profilnya, yang mana ini, tidak Pak, saya hanya aplikasi. Ya, artinya kan ini tantangannya bagaimana mindset teman-teman OPD ini bahwa inovasi itu bukan hanya aplikasi. Jadi dia harus memenuhi standar-standar yang seperti apa yang distandarkan oleh, kalau kita merujuk ke IGA. Apa sih sebenarnya masalahnya, bagaimana Anda menyelesaikan masalah itu, bagaimana inovasi ini bergerak, bagaimana ini inovasi ini berfungsi dan lain sebagainya. Tentu itu yang memahamkan teman-teman ini masuk. Sehingga seperti ibaratnya bagaimana menggiring teman-teman ini masuk ke dalam memahamkan mereka bahwa inovasi seperti inilah. Ya. Nah memang seperti yang dijelaskan tadi Pak Kabang, kadang memang yang jadi persoalan adalah dia punya sudah tugas pokok, ya kemudian dibebani dengan seperti itu. Malah kami menganggap bahwa justru tugas pokoknya lah yang menjadi bagaimana cara membuat inovasi supaya tugas pokoknya jadi ringan. Ya kan gitu. Nah, saya menganggap bahwa apa yang kami lakukan selama ini, nah memang tinggal apa ya namanya, ditulis, direkam dan lain sebagainya. Nah ini yang mencoba kami pahamkan kepada teman-teman, sehingga bahwa untuk berinovasi itu tidak mesti harus mahal. Ya, kami pun melakukan beberapa inovasi karena tidak punya banyak anggaran, sehingga kita melihat ada masalah, ternyata ini perlu ada koordinasi. Cukup dengan membuat bagaimana mengajari mereka, mengarahkan mereka, tanpa juga menggunakan aplikasi kami ini, kami juga menganggap bahwa itu sebuah inovasi. Ya karena mengajari mereka dengan treatment-treatment tertentu supaya dia paham, karena teman-teman kalau begitu dia paham, pasti akan berlomba-lomba. Awalnya kami masuk di Litbang dengan indeks inovasi 5,3 Bu. 5,3 itu artinya dia masuk kategori inovatif. Kemudian kami mencoba melihat masalah ini perlu kita tingkatkan indeksnya, dari 5,3 ini naik menjadi 7,08 di tahun 2023. Itu butuh waktu berapa lama Pak? Jadi 5, sampai 7, sekian. Ya, jadi kami bekerja kami masuk di tahun 2022 dengan nilai indeks 5,03 itu. Itu coba kami naikkan menjadi 7,08, itu butuh waktu 1 tahun lebih.
Ya, karena pergerakan perhitungan indeks itu Bu di tahun 2000 akhir di tahun 2023. Alhamdulillah masuk Makassar menjadi kota sangat inovatif. Nah, kalau sangat inovatif, dari inovatif menjadi sangat inovatif itu adalah sebuah hal yang perlu teman-teman semua memberikan support. Karena kami melihat bahwa banyak inovasi tetapi nilai kematangannya yang rendah. Jadi misalnya OPD melakukan inovasi, sekian inovasinya. Memang dalam bentuk kuantitas itu banyak. Tapi kualitas kematangannya itu dari indikator yang dipenuhi 20 indikator dipenuhi itu nggak kepenuhi semua, Bu. Sehingga kami memiliki standar bahwa sebuah inovasi yang baik itu harus memiliki standar-standar tertentu supaya dia masuk sebagai kategori sangat inovatif. Ya, sangat inovatif. Jadi dibuktikan dari sekian banyak inovasi yang masuk, kemudian kami mencoba mempertahankan inovasi yang tidak terlalu banyak lah. Dari yang lalu kurang lebih ada 100, kemudian kami perbaiki yang 100 itu, kami tingkatkan kematangannya. Karena kalau terlalu banyak kita laporkan, namun menjadi pembagi, nilai kematangan rendah, itu kan menurunkan nilai indeks kita. Sehingga kita harus memetakan bahwa sebuah inovasi yang bagus itu harus memiliki nilai kematangan yang bagus. Sehingga pada saat itu, kami mencoba melaporkan ke Kemendagri dengan nilai kematangan yang sudah kami hitung bahwa kami berada di posisi sekian sebelum kami melakukan itu. Ternyata apa yang kami praktekkan, apa kami teman-teman semua membantu, ini mendapatkan hasil di tahun 2023. Nah, karena kami menggunakan fasilitator. Kami dibantu juga oleh fasilitator. Nah, inilah yang bergerak ke kiri ke kanan, yang tadinya di Labinop itu hanya on-site, berada di dalam ruangan, menunggu orang datang, tetapi begitu kami membuat namanya inkubator, ini menyebar. Jadi mereka mengunjungi sebuah OPD-OPD yang butuh bantuan terkait dengan inovasi. Bagaimana memahamkan inovasi, bagaimana mencerdaskan, bagaimana membuat terancang bangun tersebut. Sehingga itu model yang kami pakai, Bu. Nah, tantangannya. Dan tadinya mereka malas datang, kami yang datangi. Langsung jemput bola bukan bola. Langsung tangkap bola. Jadi teman-teman dibantu oleh kami fasilitator, inilah yang cuma kami bagi. Akhirnya apa yang terjadi? Tadinya kami tidak pernah sentuh sekolah, Bu. Yang di tahun 2000 sekian itu kami menyentuh sekolah. Kami menyentuh sekolah, dan alhamdulillah semua sekolah, kalau biasanya itu kalau sekolah ini bergerak, mereka akan istilahnya mencontoh bisa dapat ini. Akhirnya seperti itu. Akhirnya banyak sekolah yang sekarang yang banyak terlibat karena di satu sisi dia diuntungkan dengan nilai kreditnya. Nah, kami pun juga membuka ruang pelatihan dan lain sebagainya, dan kita mengapresiasi kepada mereka. Supaya bentuk apresiasinya kita memberikan sertifikat terkait dengan pembelajaran yang kami berikan. Dan itu luar biasa. Dia gunakan untuk penambah kreditnya. Kemudian apa lagi kami berikan apresiasinya itu memberikan haki. Dengan mengalokasikan anggaran kami di haki itu untuk masuk. Berarti teman-teman yang masuk di IGA, kemudian kami apresiasi dalam bentuk pemberian hak kekayaan intelektual. Nah, dari lomba, kemudian ikut lomba, kemudian hari ini kita juga di podcast ini atas bantuan Ibu Ruby serta tim ASFM, kita mendapat kehormatan para inovator untuk duduk di sini. Jadi tidak semua orang yang ada di sini punya inovasi tapi tidak melalui tahapan itu tidak bisa duduk di sini. Nah, kami membuat kriteria itu, Bu. Jadi ada kriteria juga juga. Jadi misalnya yang Ibu Hari, semua yang inovator yang hadir di sini itu sudah melalui tahapan dan dia sudah berkontribusi terkait dengan IGA. Ya, seperti itu. Nah, Pak Kaben, ini kan kalau kita lihat, saya tadi lihat itu dengar ada beberapa jenjang nih, Pak. Ada beberapa jenjang inovasi ya, Pak ya. Ada Sinovik, ada apa tuh? Bukan jenjang. Jadi ada jenjang ya? Lombanya itu kalau itu kan Sinovik itu lomba dari Kemenpan. Kemenpan. Itu terbagi ya, Pak? Ya, kalau Kemendagri itu IGA Award. IGA Award. Kalau di kota itu IMA Award.
Nah, sedangkan Labinov itu adalah tahapan awal di Litbang itu melakukan bagaimana membina teman-teman. Oh, berarti dari Labinov ini menjadi inkubator. Kemudian dari inkubator itu kita melihat perlunya sosialisasi. Kita bikin podcast ya kayak gini kerjasama dengan Ras FM gitu kan. Nanti selanjutnya lagi kami mau bikin pameran inovasi yang itu pendidikan gitu. Itu butuh proses berapa lama ya Pak? Dari Labinov terus masuk ke kalau itu kalau izin Pak Kabat. Jadi untuk Labinov itu tahun 2018, 2019. Jadi kan kalau dia masuk di kalau Sinovic itu kan versinya dia versi bertanding antara inovasi mereka masing-masing. Jadi kalau Kemenpan itu bertanding antara inovasi. Jadi saya dari semua daerah harus berlawanan. Jadi muncullah namanya top 90 individual. Istilahnya. Kalau IGA Award ini beregu. Ada tim Pak ya? Maksudnya bukan beregu, maksudnya satu kota, satu daerah, kabupaten itu dilombakan semua inovasinya. Jadi jadikan indeks satu bahwa dia jadi pada saat kayak Kota Makassar dijadikan kota terinovatif karena dia punya banyak inovasi yang matang gitu umpamanya gitu. Ada daerah lain yang belum gitu jadi kota inovasi saja gitu. Nah, kalau Sinovic inovasinya yang dipertandingkan gitu. Gitu. Ini kayak main ide juga Pak ya, istilahnya mereka bermain ide, bermain bagaimana inovasi itu bisa berada. Jadi memang sebenarnya memacu bagi para OPD ini Pak, bagaimana mereka berada di posisi masuk ke dalam sebagai OPD yang punya inovasi gitu. Karena ketika tidak ada inovasi yang dihadirkan atau ditampilkan oleh para OPD ini pasti juga akan menjadi di sana ada OPD, ada inovasinya, masa kita enggak punya kan? Jadi kayak semacam ada tantangan, challenge buat mereka Pak. Yang penting itu kita sadarkan terus. Kadang-kadang sadar kemudian lupa lagi gitu kan. Ya kan begitu. Ada lomba itu ya. Pada saat mau melaksanakan susah gitu. Betul. Gitu. Yang penting disadarkan kembali lagi dan lagi. Makanya kita mau bikin pameran inovasi untuk bidang pendidikan nantinya gitu. Menyadarkan banyak. Inovasi banyak. Saya mau nanti ya kesehatan juga nanti kita bikin pameran. Bidang instansi SKPD juga kita bikin pameran sehingga orang aware bahwa banyak sebenarnya SKPD ada banyak inovasi di Kota Makassar gitu. Jadi orang terinspirasi. Yang saya mau tuju juga dengan adanya pameran nanti ini adalah ada komunikasi antara swasta dan negeri. Bisa pihak swasta menarik Pak ya. Gitu. Instansi saya bikin pihak swasta, perusahaan-perusahaan. Ada inovasi apa gitu untuk bisa pelayanan ke masyarakat gitu apa. Kesehatan apa, rumah sakit swasta, negeri gitu apa inovasinya gitu. Bidang kesehatan gitu ya kan gitu. Seperti itu sehingga kadang-kadang kita tidak aware sebenarnya bahwa inovasi di luar sana banyak gitu. Iya betul. Gitu. Kita sekarang banyak terpola bahwa di pemerintahan yang perlu diperhatikan inovasinya. Padahal ada dari swasta juga. Swasta juga perlu kita hargai juga mereka melakukan inovasi. Gitu. Cuman hasilnya itu apakah memberikan dampak yang besar kepada masyarakat atau tidak itu yang kita akan lihat. Gitu. Ada nilai yang bisa kita lihat gitu Pak ya. Itu. Oke. Nah, Pak Amri, dari sekian banyak OPD ini Pak, termasuk di tingkatan sekolah-sekolah juga. Jadi pada saat mendampingi dan juga dibantu oleh teman fasilitator, ini Pak tingkat kesulitan yang dirasakan oleh teman-teman dari bidang Pak Amri sendiri ini Pak, untuk bagaimana mereka betul-betul mau menjalankan satu perubahan dalam hal ini inovasi. Ya, kan di sekolah ini kan kalau saya kan tidak diajak membahas ini juga, saya kan tidak tahu bahwa ternyata sekolah-sekolah itu juga punya inovasi. Mungkin juga para pendengar dan penonton kita itu hanya berpikir, ya tempat belajar saja sih. Tempat belajar, bagaimana mereka mendapat pembelajaran hari ini seperti apa, tetapi bagaimana anak-anaknya bisa dididik dengan baik, ya gitu kan. Tapi tidak berpikir bahwa sekolah itu punya inovasi gitu. Ya, sebenarnya saat ini yang banyak di swasta itu inovasi itu adalah barang jualan mereka gitu. Ya kan inovasi bahwa di sekolah ini melakukan ini gitu kan, menjual bahwa mereka tertarik gitu. Kalau negeri kan tidak usah jualan gitu. Iya betul, sudah ketahuan. Mereka mau gitu karena ada biayanya lebih murah atau segala macam gitu. Tapi kalau swasta kan dia harus bersaing gitu. Betul. Jadi ini ketat, Pak. Inovasi ini yang menjadi jualan mereka sebenarnya. Seperti itu. Ya, gitu. Mau saya bandingkan gitu kan. Ada perbandingannya nanti ya, dilihat.
Nah, Pak Bri, mungkin bisa dijawab tadi, Pak. Iya, jadi berkaitan dengan inovasi yang ada di SKPD, memang yang jadi persoalan adalah seringnya berganti-ganti tim ini. Ya, misalnya putaran, ya, ini kemana. mungkin karena ada tadi yang sampaikan Pak Kaban, ada mutasi, kemudian dia tidak bisa lagi ke ini dan lain sebagainya. Padahal sebuah orang yang berinovasi itu kan ide ya, ide intelektual yang dia munculkan, kemudian itu tidak boleh bilang setelah saya pindah terus ide saya diambil sama orang, enggak. Makanya kami bentuk itu namanya tim. Jadi ada orang pertama, orang kedua dan lain sebagainya. Nah, kecuali makanya kami hakikan. Jadi intelektual hak kekayaan intelektual itu kami hakikan. Sebuah ide itu ya harus dilindungi. Ya. Nah, tentu dengan harapannya kenapa? Supaya mereka tidak bosan-bosan bahwa apa yang kami lakukan ini ternyata diambil orang. Kami hakikan. Ya, kami hakikan. Yang kedua yang menjadi perhatian adalah memang saat ini kami sudah melakukan perda, menyusun sebuah peraturan daerah terkait dengan inovasi. Dan kalau kita hitung-hitung, tidak banyak daerah yang melakukan perda itu, menyusun perda. Bukan mereka menyusun mungkin dalam bentuk perwali saja. Kami lakukan peraturan daerah. Bagian apa yang dilakukan itulah melindungi hak-hak daripada inovator. Di dalamnya juga ada semacam reward dan lain sebagainya. Karena biasanya mereka menganggap bahwa aduh, kami ini berinovasi, kalau ketika kita berinovasi itu terus saja yang diberi yang berinovasi itu, tapi tidak ada bentuk penghargaan. Nah, sehingga kami di dalam perda itu mencoba mengangkat hak-hak daripada inovator untuk beri reward kepada mereka. Nah, itu yang mencoba, memang tantangannya saat ini karena memang pemerintah harus menyiapkan anggaran ya terkait dengan itu, makanya sebuah inovasi itu bisa dikatakan diberi insentif dan lain sebagainya ketika dia sudah berdampak. Jadi jangan ini hari saya membuat inovasi tiba-tiba minta haknya. Mana reward saya? Ya, itu kan harus melalui tahapan itu ya. Nah, yang ketiga adalah ini bentuk seperti ini. Mereka harus didiseminasi, dipublikasi, diperkenalkan bahwa ternyata supaya orang tahu bahwa ternyata itu di sekolah ini ada inovasinya dan lain sebagainya. Nah, itulah tugas kami untuk mencoba untuk sosialisasikan seperti itu. Ya, baik. Nah, Pak, kapan saya lanjut lagi nih, Pak. Inovasi yang terbentuk sekarang ini, apakah terlihat adanya ketika inovasi ini terus digalakkan dan juga adanya semacam perlombaan, itu kan pasti ada peningkatan nih, Pak. Kalau kita lihat di tingkatan OPD, pasti ada perubahan yang terjadi di OPD masing-masing ini, Pak. Kalau Pak Kaban melihatnya itu seperti apa, Pak? Perubahan yang sudah terjadi dan ada peningkatan kinerja gitu. Ya, di beberapa OPD sih sebenarnya yang melayanan publik sangat berkembang ya, kayak Dukcapil, ya kan, Bapenda, dengan Pakinta, itu kan itu masih banyak itu perubahan kinerja yang berubah, gitu, pelayanan masyarakat seperti kita kemarin lihat juga kan di beberapa podcast kan. Masyarakat berubah dengan adanya inovasi itu, gitu ya. Jadi sebenarnya yang susah itu adalah konsistensi, gitu ya. Ya, gitu kan, berubah terus kita tidak melakukan terus ada perubahan berkelanjutan, dia akan berkurang lagi efeknya, gitu. Itu jadi perubahan inovasi ini tidak otomatis merubah sistem. Itu akan terus berkembang positif kalau tidak ada perubahan berkelanjutan juga. Gitu. Itu yang pentingnya. Kadang-kadang kan inovasi di instansi itu mereka satu kali awalnya gitu ya. Tidak akan ada lagi. Tidak berkelanjutan, akhirnya tidak memberikan dampak yang positif. Gitu, karena tidak ada konsistensi. Gitu. Ya, itu yang penting sebenarnya. Karena banyak sih banyak kalau kita ke SKPD kita bertanya, "Oh, saya punya inovasi, tapi aduh susah ini gitu kan," gitu ya. Itu ya. Tapi yang betul-betul inovasi yang berdasarkan pelayanan publik langsung itu biasanya berkembang pesat. Kenapa? Karena masalah mereka berhadapan terus, gitu ya. Cuman biasanya inovasi yang masih bisa dilakukan itu kurang berkembang, gitu ya. Karena
Itu tugas-tugas pokok yang banyak menyerap waktu gitu. Iya, jadi untuk pilihan pelayanan yang sekunder ya mereka tidak terlalu fokus gitu. Karena kan kita punya RPJMD, Renstra gitu yang harus ditindaklanjuti fokus gitu. Terfokus di kerjaan utama, kadang-kadang agak sulit untuk melakukan satu inovasi, Pak. Tetapi dengan adanya sistem yang sekarang diberlakukan, apalagi mendapat pendampingan dari PEDA, saya pikir itu bukan lagi satu tingkat kesulitan, Pak ya. Bagi seharusnya tidak menjadi tingkat kesulitan bagi para OPD. Nah, Pak Amri, ini kan ketika teman dan tim yang turun nih, Pak, di lapangan tim fasilitator, bentuk pendampingan apa saja ini yang mereka biasa lakukan, Pak? Mungkin mengarahkan harus seperti ini gitu. Dan itu biasanya butuh berapa lama untuk mendampingi satu anggaplah satu OPD, Pak, dalam inovasi mereka gitu. Ya. Baik, terkait dengan pendampingan memang ini ada memang perlakuan khusus ya. Jadi kalau ketika misalnya kita mengeluarkan sebuah rapor namanya, kami ada inovasi namanya rapor inovasi. Oh, rapor. Ada inovasi kita namanya rapor inovasi. Jadi OPD itu memahami, mengetahui apa yang menjadi kekurangannya ketika dia sudah membuat sebuah sistem dalam sebuah sistem dalam membuat rancangan bangun profil dan evidennya, itu kami mengeluarkan rapor inovasi. Nah, dari rapor inovasi itulah muncul nilai-nilai bahwa ini yang kurang, ini yang perlu diperbaiki, ini yang harus diikeni. Nah, itulah yang kami serahkan ke setiap perangkat daerah atau sekolah. Nah, kita memberikan tugas untuk memperbaiki itu. Nah, ketika misalnya butuh pemahaman lebih lanjut, mereka biasanya mengajak untuk kami, mengundang kami, atau mereka datang langsung ke kami untuk difasilitasi seperti apa perbaikan itu. Nah, tentu dengan prinsip tadi rapor inovasi, itu yang menjadi pegangan mereka. Kalau misalnya dari 20 indikator itu tadinya ada yang perlu diperbaiki, 20 itu sisa 18, setelah dihitung, sudah cukup tingkat kematangannya. Mereka biasanya itu sudah stop. Karena rata-rata yang kami laporkan kemarin, salah satu contoh adalah hasil fasilitasi yang betul-betul memang tingkat kematangan yang juga ada luar biasa. Jadi kami tidak akan pernah melaporkan ke Kemendagri, karena tingkat kematangannya itu di bawah 100. Jadi begitu kita upload, kita kirim, itu sudah kelihatan bahwa kita akan mencapai indeks kematangan sekian. Jadi kalau kita menghitung secara pribadi personal Bu, sebelum itu diumumkan di pusat, kami sudah memahami bahwa indeks inovasi kita tahun ini sekian. Karena kita sudah menghitung kalkulasinya. Teman-teman juga setelah kita pahamkan, dia mengerti apa yang menjadi dia paham. Ada hitungannya juga. Ada hitungannya. Sehingga tadi berapa lama waktu yang harus kita perbaiki sepanjang belum ada agenda pada saat penginputan, Bu. Biasanya kan itu pengumuman penginputan itu dikasih batas waktu tanggal sekian, penginputannya misalnya 1 minggu. Nah, sebelumnya itu kami sudah harus bekerja jauh memperbaiki 20 indikator itu. Karena kalau kita bekerja di zero time, di waktu 7 hari itu saya kira tidak cukup. Mana yang harus membuat rancang bangunnya, belum lagi sekolah yang ini yang harus dilayani, yang lain OPD yang lain dilayani, dengan waktu, dengan tenaga yang sedikit, kami tidak bisa mencapai apa yang menjadi keinginannya teman-teman di OPD. Apalagi kalau bicara sekolah, Bu. Sekolah itu ada kurang lebih ada 400 sekian sekolah. Dalam pendampingan untuk inovasi ya. Itu pun juga kadang biasa mereka bersamaan. Jadi praktis kami, cara kami itu memberikan kelompok. Jadi pergugus. Jadi katakan misalnya satu area Taman Area ngumpul di situ sekolah, Biringkan yang ngumpul di situ, kami datang pada satu tempat. Sehingga tidak lagi mengefisienkan waktu ya. Kita mengefisienkan waktu tidak mengunjungi satu sekolah, tetapi ada titik yang kumpul, Pak ya. Seperti itu. Seru juga ini, Pak. Seru juga dengar satu inovasi yang menjadi menjadi keberlanjutan, karena kita lihat bahwa inovasi itu kan bisa menjadi satu perubahan ya, bisa memberikan perubahan
baik itu pada diri sendiri sebagai seorang inovator ataupun juga di tempat mereka beraktivitas ya. Karena ketika tanpa adanya inovasi ya orang merasa tidak tertantang, Pak. Orang hanya akan berpikir bahwa ya kita berada di tempat nyaman aja gitu. Zona nyaman menjadi salah satu tempat yang paling bagus lah. Tak perlu melakukan inovasi karena mungkin tadi seperti yang Pak Kaman dan Pak Amri katakan bahwa ketika mereka dikasih lagi satu tanggung jawab, mereka berpikir, ih banyak sekali gitu kan, banyak sekali. Apalagi ada yang tugas pokokku ini, masa saya mesti lagi ada tambahan gitu. Padahal ini satu perubahan yang seharusnya bisa dilakukan oleh semua OPD, Pak. Oleh semua OPD. Nah, ini menjadi tantangan ke depan nih. Tahun 2024 ini Pak Amri, menuju ke 2025 Pak Kaban, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh teman-teman Brida dalam hal ini bagi tim Brida sendiri dan tim fasilitator, apakah akan ada peningkatan dalam hal inovasi, pendampingan, atau mungkin akan membangun kolaborasi dengan pihak swasta gitu? Ya, saya kawan. Saya akan begitu seperti saya sampaikan kan kita mulai dengan pameran inovasi, mulai bergerak bersinergi dengan pihak swasta gitu kan. Itu penting karena buat sosialisasi buat masyarakat, terus penghargaan kepada inovator juga bahwa mereka dilihat masyarakat bahwa mereka melakukan inovasi, guru-guru gitu ya. Itu jadi juga kita juga ini dari podcast ini kita bisa memberikan keyakinan kepada teman-teman inovator bahwa inovasi yang berkelanjutan itu dapat penghargaan. Maksudnya kami yang pernah Bu Ruby sampaikan penghargaan hasil satunya Kota Makassar ya Sinovic itu yang Labinov itu ya kan gitu. Kan berkelanjutan gitu bahwa kami bukan hanya membina SKPD, kami juga melakukan inovasi berkelanjutan sehingga bisa diakui oleh pemerintah Kemenpan RB menjadi penghargaan jadi 5 besar inovasi berkelanjutan. Nah, ini maksud saya pesan buat kami ke depannya bahwa kita bisa gitu karena banyak kita inovasi ternyata kenapa cuma satu aja yang bisa lolos itu gitu yang berkelanjutan. Mari kita ke depan sama-sama kita lanjutkan gitu. Ini baru biar Labinov ini membuka jalan ke depan bahwa kita bisa berkelanjutan gitu. Kan kita mencoba selalu dengan pameran inovasi ini podcast kita kelanjutan dari inkubator gitu. Betul. Bagaimana inovasi itu jangan berdiam di tempat karena podcast yang kemarin itu membuat kita banyak wawasan gitu ya. Dari SD itu kan banyak sekali perubahan di lingkungan, perubahan kepada murid, kepada guru gitu kan. Inovasi ini bisa memberikan aura positif kepada instansi kita. Jadi mari kita melakukan inovasi gitu. Ke depan itu yang pesan saya mau sampaikan kepada teman-teman SKPD. Gak usah takut gitu kan. Nanti tugas pokok itu akan dari inovasi bisa memberikan aura positif kepada tugas pokok nanti ya. Gitu. Tapi mungkin di pertama-tama belum terpikirkan. Tapi nanti pasti ada gitu. Itu yang mau ke depannya saya akan sampaikan ke teman-teman ini. Luar biasa ini Pak Kaban. Keberlanjutan yang diharapkan oleh Pak Kaban. Silakan Pak Amri. Ya, memang tahun ini tema keberlanjutan dan replikasi yang digagas oleh Kemenpan ini memang lebih menarik ya, karena kita tidak hanya membuat sebuah inovasi tetapi bagaimana endingnya. Jangan sampai kita buat inovasi sekian banyak tapi keberlanjutannya tidak ada. Sehingga kami sudah memikirkan itu bahwa Labinov ini tidak boleh berdiam sendiri, harus dilanjutkan dengan cara lain. Cara lain tetapi tidak menambah fitur ya, menambah layanan. Tadinya Labinov ini hanya di sebuah tertentu, kami membuka ruang-ruang lagi, tetapi cara penanganannya tentu dengan bagaimana membagi kreatifnya ini. Jadi bukan hanya dia diinkubasi inovator ini, tetapi bagaimana dia bisa berlanjut, kan? Sehingga pas temanya Pan RB, bagaimana sebuah inovasi itu keberlanjutannya, kami coba mengusulkan. Nah,
kebetulan saat itu kami mencoba membuat keberlanjutan inkubator, kemudian bagaimana podcast ini. Nah, salah satu media kita melalui podcast ini adalah sebuah hal yang sifatnya mendiseminasikan, ya, mempublikasi teman-teman semua. Karena biasanya mereka kasihan sudah buat, tetapi tidak terpublikasi dengan baik. Nah, Pak Kaban ada ide lagi ya membuat pameran inovasi, tentu ini bersumber dari hasil karya yang mereka lakukan. Nah, dia dipamerkan, kemudian bisa jadi nanti ini kita buatkan dalam sebuah kerjasama dengan penerbit. Jadi tulisan-tulisannya tadi, naskah-naskahnya ini Bu, ini kita dituangkan dalam sebuah buku. Jadi kami juga sudah ketemu, alhamdulillah ketemu Pak Kaban, sudah ketemu dengan salah satu penerbit, dan itu kita buatkan, dan tentu kan sebuah kebanggaan kalau karyanya masuk dalam buku. Dan itu nanti kita bagi ke sekolah-sekolah. Ada catatan. Ada catatan. Ada ISDN-nya. Jadi ada nomor registrasi dari perpustakaan. Nah, itu kan sebuah kebanggaan. Dalam kalau hitung-hitungan kreditnya saja, penilaian kredit ini, angka kredit, kan sudah dapat nilai kredit, Bu. Ya, plus banyak itu, Pak. Betul. Malah kalau misalnya laku barangnya, itu kan ada royaltinya kembali ke mereka. Nah, itu kan salah satu bentuk trik kami, walaupun kami tidak memberikan uang, ya, tetapi cara begitu kami menghargai sebuah inovasi. Gitu. Masuk dalam catatan dan tersimpan dalam catatan buku, itu bukan hal yang mudah, Pak. Karena ketika kita membukukan atau menuangkan dalam bentuk tulisan, itu turun-temurun akan membaca, akan melihat bahwa ternyata ada seperti ini. Kan akhirnya kita mencari buku itu. Ketika kita mencari buku sejarah, ya, sejarah tentang sejarah tentang apalah, kita kan mencari searching gitu kan, cari ke Gramedia. Apalagi dengan buku terbitnya buku inovasi ini menjadi salah satu akan ada tantangan bagi orang-orang yang tidak melakukan inovasi gitu, Pak. Saya di awal ide ini muncul ini, saya membaca, banyak orang baca kan tentang tokoh sukses dalam berbisnis gitu kan. Betul. Ya kan begitu. Atau tokoh-tokoh sahabat Nabi gitu kan. Ini yang saya mau seperti itu, bahwa inovasi ada kisah-kisah yang menarik untuk kita pelajari, yang bisa kita serap menjadi ilmu wawasan ke depan untuk kita melakukan inovasi gitu. Membuat kita melakukan inovasi. Ya, ini kenapa saya tertarik membukukan gitu. Karena itu seperti itu. Biar ada apresiasi juga pada masyarakat, kepada orang yang melakukan inovasi. Inovasi, betul. Ya, dan tercatat gitu kan dalam buku bahwa mereka pernah melakukan dalam satu sejarah dalam kehidup mereka, ada inovasi yang betul-betul menarik gitu. Iya. Kumpulan cerita inovasi, inovator Kota Makassar. Itu kan mungkin bisa dalam sampul bukunya tuh, Pak. Cerita para inovator Kota Makassar, ya kan, tertuang dalam buku. Nah, Pak, kita berada di penghujung nih, Pak Amri. Mungkin sebelum kita akhiri, ada yang pesan-pesan mungkin bagi mungkin para guru, para pihak sekolah, ataupun juga para OPD, ya, dan juga pendengar-pendengar kita yang mungkin punya ide ataupun inovasi yang siapa tahu bisa dikolaborasikan. Silakan, Pak. Baik. Inovasi itu penting, tetapi inovasi jauh lebih penting kalau dia berlanjut. Nah, tentu kami selaku berada staf di Litbang siap untuk memfasilitasi teman-teman jika ada ide, ada gagasan, bisa dituangkan dalam sebuah rancangan bangun profil inovasi. Tentu dengan kemampuan yang ada, kami akan siap untuk membantu teman-teman semua untuk bisa menuangkan ide-idenya dalam sebuah rancang bangun inovasi. Kira itu. Baik, Pak Kaban, silakan. Ya, saya ingin menyampaikan ke teman-teman pendengar Ras FM ini bahwa nggak usah ragu untuk melakukan inovasi, gitu. Untuk dinilai pun nggak usah ragu, karena kami di Berita, di Balik Bangda ini siap untuk membantu dengan fasilitator. Kita punya 3 fasilitator di inkubator itu. Jadi bisa kita membantu, nggak usah takut, kita akan bantu. Kita tidak menilai, kita menemani untuk merancang bangun inovasi mereka menjadi nilainya yang layak untuk masuk IGA Award, untuk dilihat oleh penilai, ya. Kan kalau masyarakat menilai aksinya,
kalau administrasi ini kan dinilai oleh BKSDM. Yang menilainya itu akademisi. Universitas gitu. UGM sama UI ya tahun ini ya gitu. Jadi nggak usah takut. Kita sama-sama. Kita masih membangun. Memang butuh waktu untuk melakukan itu. Tapi itu worth it lah. Berharga lah gitu untuk kita lakukan itu. Nggak usah takut. Datang aja ke Brida, Balitbangda. Kita sama-sama. Bahkan kadang-kadang kita sama-sama mencari nama judul dari inovasinya, gitu. Sama-sama kita step-step yang harus kita lalui sama-sama. Mereka tidak bisa, kami coba untuk membantu menyelesaikan gitu. Jadi tidak usah takut, gitu saja. Jangan takut ya, jangan takut untuk menerima satu challenge atau tantangan ya, karena ide itu mahal, Pak. Oh ya. Ide itu mahal dan tidak semua orang mungkin punya ide, tapi tidak bisa mengeksekusi. Ide ada, bisa mengeksekusi tapi tidak punya ide. Ya, ide itu muncul kan akhirnya listrik jadi. Iya. Ya, telepon jadi Graham Bell gitu kan, karena ide-ide itu, inovasi-inovasi di awal itu kehidupan zaman industri itu kan. Ide-ide gitu. Kadang kita butuh kegilaan, Pak, dalam tanda kutip, kegilaan dalam bentuk satu ide, dalam satu inovasi. Nah, ini diharapkan tantangan itu datang dari dan Anda tertantang ya, terkhusus untuk para OPD dan juga masyarakat di luar sana kalau punya ide, siapa tahu bisa ide itu diperhadapkan kepada pihak Brida nih, saya punya ide Pak, mungkin bisa dikolaborasikan. Kenapa tidak gitu kan? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Ya, baik. Terima kasih untuk Pak Kaban ya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar yang sudah bersama dengan kami, Pak Dirman Nisman Mungkasa, dan juga ada Pak Kabid ya, Kepala Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi Brida Kota Makassar, Pak Muhammad Amri Akbar, yang sudah memberikan sedikit pencerahan hari ini. Kenapa inovasi itu ada? Kenapa ada semacam tantangan yang harus dihadapi? Ini sudah terjawabkan semua. Jadi kenapa Talkshow Inovasi ini ada? Karena kita ingin melakukan perubahan. Kita jangan berada di zona nyaman ya. Ada tantangan yang harus kita hadapi ke depan. Mendekati lagi 2025, Pak. Betul, nggak terasa. Nggak terasa, Pak. Baru kemarin kita Januari buka podcast gitu kan. Ya, betul. Akhirnya sudah berada di, dan saya juga mendapat pembelajaran, Pak. Ketika saya tamu-tamu saya hadir, termasuk guru-guru, saya berpikir ya guru-guru ya paling ngajar aja sih. Ternyata saya mendapat informasi banyak gitu. Banyak cerita-cerita yang menarik yang bisa menjadi catatan, dan ini mungkin bisa dibawa juga. Saya bisa membawa juga Pak, buat ya kalaupun ada pertemuan orang tua murid ya dengan guru, mungkin kasih ide gitu. Baik, terima kasih Pak. Insya Allah minggu depan kita datang dengan informasi yang berbeda dan inovasi yang berbeda juga, pastinya menjadi salah satu relate buat orang banyak di luar sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.